Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini Bu Tuti bisa tampil menyajikan materi tryout yang pertama ini. Semoga acara ini, agenda ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk anak-anak untuk belajar di rumah. Gitu ya anak-anak ya. Baik, kita buka dulu untuk kali ini pembelajaran bahasa Indonesia menyongsong tryout yang pertama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja ya anak-anak ya. Jadi Bu Tuti akan menyampaikan corak atau ragam soal yang akan dipakai tryout nanti sampai dengan ASPD. Jadi ini materi untuk belajar kalian di rumah. Begitu ya. Ini hanya contoh soal. Ingat, ini contoh soal saja. Baik, nomor 1. Jadi nanti ada 35 nomor. Nomor 1. Nomor 1 itu yang ditanyakan adalah makna. Jadi setiap soal nomor 1 itu nanti akan bertanya tentang makna kata. Nah, makna katanya berubah-ubah ya anak-anak ya. Untuk kali ini Bu Tuti akan ambil contoh tentang infiltrasi. Ya. Jadi infiltrasi itu adalah kosakata dalam pelajaran IPA. Ya, anak-anak ya. Tidak usah khawatir. Cara mengerjakannya adalah kalian membaca paragraf itu dengan baik-baik. Setelah dibaca, tahu maksudnya, dipilih kemudian. Contohnya, infiltrasi. Yang A, menguapnya air di permukaan. Cocok nggak dengan paragrafnya? Oke, tidak cocok, Bu. Kemudian C, turunnya air hujan ke tanah. Tidak. D, juga tidak. Berarti yang dipilih adalah B, masuknya air ke dalam tanah. Cocok dengan bacaan yang di atas. Ya. Paham ya anak-anak ya? Infiltrasi adalah masuknya air ke dalam tanah. Oke. Nanti bisa lagi yang lainnya, muncul yang lainnya tentang apa saja itu ya anak-anak ya. Baik, nomor 2. Nomor 2 untuk kali ini adalah sinonim. Tapi bisa keluar di soal yang lain antonim. Nah, sinonim itu adalah makna kata. Nah, Buti akan jelaskan adalah D. Mengapa kosong, tapi mengapa D? Lihat, sunyi dan hening itu adalah suasana. Misalnya, kalian masuk ke dalam suatu hutan, belantara atau ruangan. Kok ya? Ininya kok terasa sepi ya? Sepi, sunyi, hening gitu ya. Jadi suasana. Kalau sunyi dan hening itu suasana. Yang di suasananya hening, sepi gitu ya, atau sunyi. Kemudian C, hilang. Jangan dipilih. Hilang itu untuk benda, untuk orang. Oh, aduh, tadi orang itu hilang kemana ya? Atau aduh pensilku hilang kemana ya? Hilang itu untuk benda, untuk orang hilang. Ada orang hilang misalnya, diketemukan benda yang hilang gitu ya. Nah, jawabannya D. Kosong itu D, yaitu apa? Hampa. Hampa itu sebuah tempat yang hampa, tidak ada sama sekali kehidupan begitu ya. Hampa, kosong, gitu ya. Untuk tempat, oke? Untuk tempat itu hampa. Tapi kalau untuk suasana, misalnya ada sebuah keadaan itu sunyi, sepi, hening itu suasananya, gitu ya, mencekam gitu ya. Oke. Nah nomor 2 itu jawabannya hampa. Sekarang nomor 3. Hati-hati dengan nomor 3. Nomor 3 itu bertanya tentang ada unsur perlu dicari. Kata kunci nomor 3 itu 5W 1H. Masih ingat ya? Nomor 3. 5W plus 1H. W-nya masih ingat? Where, when, where, kemudian who, terus where, words. Terus H-nya adalah how.
where, when, why, who, what, how. Ini dalam bahasa Indonesia biar mudah menghafalkannya. Dalam bahasa Indonesianya adalah where itu di mana, when itu kapan, why itu mengapa, who itu siapa, what itu apa, how itu bagaimana. Jadi diulangi lagi ya. Nomor 3 itu nanti kalian menjawab yang menggunakan kata tanya. Kata tanyanya itu ada 5. 5W, 1H ini untuk memudahkan menghafal. Jadi where itu di mana, when itu kapan, why itu mengapa, who itu siapa, what itu apa, dan how itu bagaimana. Oke. Ya, tapi pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, apa, mengapa, bagaimana, siapa gitu ya. Ini hanya memudahkan kalian untuk menghafal saja. Oke. Nomor 3 bisa ya. Jadi nomor 3 itu nanti menjawab kata tanya. Ada kata tanya, kemudian dijadikan kalimat tanya, terus kamu menjawabnya. Jawabannya di mana, Bu Tuti? Jawabannya ada di paragraf itu, ada di teks itu. Ya, oke. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah B. Harinya Selasa. Ada di dalam pertanyaan tersebut. Oke. Insya Allah bisa. Ya, asal kamu membacanya dengan sungguh-sungguh. Nomor 3, saya berjawabnya dengan sungguh-sungguh ada dibacakan. Nah, nomor 4, nah ini 4 dan 5 itu berkali-kali, Bu sudah sampaikan, kalimat utama itu terletaknya di awal atau ya di awal atau di akhir, hanya ada 1. Jadi kalimat utama itu hanya ada 1 di dalam 1 paragraf. Di dalam 1 teks itu kalimat utama hanya ada 1 di awal atau di akhir, hanya ada 1. Nah, kebetulan untuk soal dalam ASPD ini atau tryout ini itu setiap kalimat utama nanti ada teksnya sendiri, nanti ide pokok juga ada teksnya sendiri ya, jadi beda, nanti beda bacaannya, berbeda bacaannya. Oke, untuk nomor 4 kalimat utamanya jelas ya, beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh sampah. Jadi kalimat utamanya itu tentang beberapa dampak negatif sampah. Oke, paham ya? Nah, jawabannya nomor 4 B. Berikutnya nomor 5. Bacaannya beda dengan nomor 4. Tidak masalah. Mencari ide pokok. Mencari ide pokok itu lewat kalimat utama. Ya. Mencari ide pokok itu melalui kalimat utama. Kalau kalimat utamanya diketahui, maka itu ide pokoknya. Nah, sekarang nomor 5, itu kalimat utamanya apa, Bu Tuti? Buah-buahan kaya akan nutrisi yang bermanfaat. Menjaga kesehatan tubuh. Nah, berarti ide pokoknya ya manfaat buah untuk kesehatan. Ya. Insya Allah bisa ya. Bisa. Kalau ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di akhir. Baik, nomor 45 Buti yakin bisa. Sekarang nomor 6. Anak-anak nomor 6 itu ringkasan. Menjawab ringkasan, nomor 6 itu ringkasan. Kata kuncinya untuk menjawab ringkasan, kata kuncinya adalah mencari kalimat yang paling apa? Paling penuh kata-katanya, paling banyak kata-katanya, paling banyak kata-katanya. Maaf disingkat Bu Tutik ya untuk menghemat tempat ya.
Jadi ringkasan itu kamu cari nanti. Kamu cari yang paling banyak, paling panjang pokoknya, paling panjang kalimatnya. Ingat ya, mencari ringkasan itu yang paling panjang kalimatnya. Yang paling lengkap. Nah, paling lengkap. Ringkasan itu paling lengkap. Paling lengkap. Paling lengkap. Oke. Nanti kamu lihat pilihannya A, B, C, dan D, mana yang paling lengkap atau yang paling panjang. Pilih yang itu. Berikutnya nomor 7. Nah, anak-anak, nomor 7 ini sungguh anak-anak, ini kekuatan membaca kamu. Cara mengerjakannya begini. Kamu pakai pensil, terus dari setiap pilihan A, B, C, dan D, kamu cocokkan dengan bacaan di atasnya. Contoh misalnya nomor 7 nih ya. Wortel adalah sayuran wajib bagi kesehatan paru-paru. Kamu naik ke atas. Ada nggak kata-kata yang wortel sayuran wajib bagi kesehatan paru-paru? Oh, nggak ada, Bu. Adanya wortel juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Tidak ada kata wajibnya, Bu. Nah, berarti jangan dipilih. Paham? Ya. Jadi di situ hanya ada kata wortel bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Hanya itu saja. Tidak sama dengan yang A. Jangan dipilih. Nah, setelah B, C, dan D dilihat, ternyata yang paling cocok yang ada di situ adalah yang C. Beta karotin di dalam wortel dapat membantu mencegah katarak. Ada di situ. Di kalimat yang kedua, kandungan beta karotin di dalam wortel dapat mencegah katarak. Nah, itu ada. Plek toh. Nah, makna tersurat. Paham ya? Jadi ada di situ. Pilih yang kalimatnya ada di situ, yang plek di situ. Oke, nomor 7, paham? Lanjut, nomor 8. Nomor 8 ini juga mudah. Sudah sering diterangkan oleh Bu Tuti. Ingat, jawabannya langsung saja ya. Ada kata marilah. Kalau ada kata marilah kita bersepeda. Itu ajakan berarti persuasi. Persuasi itu ajak, mengajak. Bu, jika nanti tidak ada kata marilah, tapi itu mengandung ajakan, oke, bisa. Misalnya, kita harus menjaga pola makan kita, biar tidak kegemukan misalnya. Kita harus menjaga, nah berarti itu ajakan juga. Tanpa menggunakan kata marilah. Tapi rasa-rasa ini ngajak menurut. Ya, paham ya? Oke. Nomor 8 sudah, kemudian nomor 9. Nomor 9 itu adalah prediksi, meramalkan. Kira-kira apa yang terjadi ya. Nah, kata kuncinya nanti dilihat dulu di bacaan itu. Kalau bacaan sudah oke, cocokkan dengan pertanyaannya. Apa yang terjadi jika kebijakan pembatasan perjalanan tidak dilakukan? Terus diulang di bawahnya. Jika kebijakan pembatasan perjalanan tidak dilakukan, oke. Berarti apa ya sing padha ning kono kuwi? Oh, tingkat penyebaran virus COVID-19 terus meningkat. Itu prediksinya. Ya anak ya nomor 9 tuh digodak-gaduk, dicocok-cocokin. Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, nomor 9 insya Allah juga gampang. Tinggal kamu menggunakan logikamu. Ya, gunakan logikamu. Apa yang terjadi? Dasarnya bagaimana? Dasarnya membaca di paragraf. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor pariwisata. Nah, berarti kan pandemi 19 ini harus dijaga hati-hati. Ya. Nomor 10. Kebetulan nomor 10 di sini soalnya yang ditanyakan perbedaan. Bisa perbedaan atau persamaan. Nah, kalau perbedaan cari aja yang berbeda. Teks 1 sama teks 2 itu yang beda apa? Oh, setelah dibaca ternyata kalau yang di atas itu ditulis secara rinci, kalau otot gitu ya. Jadi perbedaannya juga perlu dibaca, kamu boleh terpejam matamu, muncak, ngantuk atau capek, ambil air dulu, kemudian membacanya dengan santai membacanya. Ya,
Boleh dilingkar-lingkar mana? Untuk diorek-orek yang itu pasti adalah membaca memindai. Membaca memindai. Nomor 11 itu membaca memindai. Membaca memindai itu membaca berdasarkan bacaan terus ditaruh di tabelnya. Ini anak-anak gampang sekali, mau kudu hati-hati. Nomor 11 itu membaca memindai. Jadi gini maksudnya, dibaca dulu, dibaca sebelum tabel itu kamu baca. Terus kamu cocokkan dengan yang dimaksud tabelnya itu. Contoh ini, nomor 1 yang harganya 15.000 itu apa? Kamu cari sabun cair harganya 15.000. Oh, berarti oke, sabun cair 15.000. Terus yang harganya yang disinfektan itu berapa? Disinfektan itu 2 kali harga sabun cair. 2 kali harga sabun cair. Nah, sabun cair mau 15.000. Berarti nek 2 kali berarti 30.000. Nah, jawaban nomor, hati-hati anak-anak, itu ada angka ya, angka kode ya. 1 itu untuk menjawab sabun cair. Terus nomor 2, hati-hati. Yang nomor 2 itu yang justru yang terakhir. Ya. Betul ya, Nak ya. Jadi hati-hati. Diurutkan 1, 2, 3. Berarti yang nomor 2 itu nanti yang harganya 12.500 sama hand sanitizer. Berarti hand sanitizer itu ada di tengah. Jangan sampai terkecoh. Paham ya? Nomor 1, terus hati-hati 3, terus 2. Padahal pada permintaannya itu kan 1, 2, 3. Berarti yang jawaban yang harganya 30.000 itu berarti yang di akhir. Paham ya? Yang 12.500 untuk hand sanitizer ada di tengah. Hati-hati anak-anak ya. Ingatkan ya. Hati-hati itu jawaban yang gampang, tapi di situ tipuannya. Di situ membuat soal itu memainkan triknya gitu ya. Oke. Nomor 12. Nomor 12 anak-anak sudah ada di situ akan tersurat. Kan itu tanya, Doni, mengapa Doni harus dirawat di rumah sakit? Ini ada dokter mengatakan bahwa Doni terkena muntaber dan mengalami dehidrasi. Untuk itulah Doni harus dirawat di rumah sakit. Nah, ada tak? Nah, berarti nomor 12 ini hampir mirip dengan yang tadi, yang 5W1H tadi. Jawabannya ada di situ. Cuman ini berupa cerita. Kalau yang tadi teks non fiksi. Ya, oke, anak-anak. Ya, bismillah ya, bisa. Nomor 13. Kita masih ada banyak soal ya, sampai 35 nomor. Nomor 13, anak-anak, hati-hati nih, saya lagi, latar tempatnya. Di teras rumah, Pandu dan kakaknya sedang menulis. Berarti kegiatan Pandu itu di teras rumah. Nah, buku ada kata sepulang dari toko souvenir, itu hanya rencananya saja, dibaca lagi. Rencananya, dia mau liburan ke Jogja. Lah aku nek balapan Jogja ning omahe rumah simbahnya, neneknya, dia mau beli di toko souvenir. Itu hanya rencananya. Tapi kejadiannya di teras rumah. Oke ya. Saya. Jadi hati-hati, latar itu adalah tempat kejadiannya itu. Tempat terjadinya si tokoh itu beradegan. Nomor 14. Nah, ini 15 wataknya dulu pernah Bunti katakan ya, ada watak peduli, ada watak sombong, ada watak jujur, ada sabar. Sekarang disiplin. Bu, lah kok disiplin, Bu? Lihat itu. Ada kata sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh guru. Berarti dia mengumpulkannya tepat waktu. Terus apa? Taat pada aturan, berarti disiplin dong. Disitu kan ada tulisan dia mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan dia juga manut aturan, taat aturan, berarti dia disiplin. Oke, paham ya?
Kalau jujur itu dia mengembalikan dompet, tidak memakai punya orang lain, itu jujur. Kemudian kalau sabar itu dia itu menahan sakitnya, menahan rasa laparnya, kok aku disuruh belajar toh Bu? Hari Minggu kok disuruh belajar loh. Nah, terus tapi dia mau belajar, tetap menahan diri, sabar, nggak pergi kemana-mana dulu karena mau ujian, mau try out, jadi dia di rumah dulu, itu sabar. Oke, yes, berarti disiplin ya, karena dia taat aturan dan tepat waktu mengumpulkannya. Nomor 15. 15 itu sama juga dengan ungkapan. Ungkapan itu bukan makna sesungguhnya. Nah, ini ada kata berhati baja. Tahu baja? Tahu ya baja ya, kuat ya. Kuat, nggak dipukul, diapain itu tangguh gitu ya, kuat. Berarti dia hatinya baja, berarti tabah. Tabah. Ya. Bu, bedanya dengan sabar bagaimana? Jadi tabah itu di atasnya sabar. Kalau sabar itu misalnya dia mesti orang untuk dulan ya mesti gelem sik rasa dulan sik ning omah bae gitu ya. Tapi kalau tabah itu sudah luar biasa guncangannya. Tepaan masalahnya itu luar biasa, itu tabah gitu ya Nak ya. Nomor 16. Nah, Bu Tuti sering mengatakan ya, akhir cerita itu sama juga dengan akhir cerita. Akhir cerita itu sama juga dengan kesimpulan cerita. Ini adanya di mana? Akhir. Di akhir. Di akhir cerita. Di akhir paragraf itu. Ya, anak-anak ya. Ingat, kalau namanya akhir cerita atau kesimpulan cerita itu ada di akhir sendiri, di kalimat yang paling bawah. Coba kita perhatikan. Ia meminta Runi untuk membantu memompanya. Ternyata ban itu bocor. Ia pulang diantar kakak Runi. Berarti Hana itu pulangnya diantar kakak Runi. Berarti jawabannya C. Saudara Runi itu kan berarti kakak ya. Saudara Runi mengantar Hana pulang ke rumah, ya kan? Paham ya? Meskipun kalimatnya beda, tapi kan maknanya sama. Si Hana, ia itu Hana. Ia itu Hana. Hana pulangnya diantar kakak Runi. Kakak Runi kan saudaranya Runi, sama juga kan? Oke, 16 ya masalah. Nomor 17. Nah, nomor 17 itu bacaannya panjang. Kalau bacaannya panjang, nomor 16, C. 16, C. Saudara Runi mengantar Hana pulang ke rumah. Untuk nomor 17 ini anak-anak mesti berpesan ya. Amanat itu memang sangat berdekatan. Pilihannya tuh hampir-hampir mirip. Hampir-hampir sama. Kamu boleh menggunakan kayak tadi, dilingkar-lingkarin. Ini yang cocok mana? Coba kamu perhatikan, terima kasih Jadi sudah merawatku dengan kasih sayang. Kasih sayang, kata kasih sayang itu apa? Cinta, mencintai. Kemudian, mengapa pakai ciptaan Tuhan? Nah, dia tidak membeda-bedakan. Ya, meskipun dia anak burung, tapi dia tetap ciptaan Tuhan. Jawabannya B ya, nomor 17 B. Dan nomor 18. Nah, nomor 18 ini keteladanan. Insya Allah anak sudah bisa. Kemarin juga sudah bisa menjawab. Ada kata giat. Giat berusaha demi terwujudnya harapan. Kok bisa Bu? Itu ada kata bersemangat, ada sungguh-sungguh, berarti giat ya. Ada bersemangat, sungguh-sungguh, giat, gigih itu sama. Ya. Gigih, giat gitu ya. Jadi jawabannya B. 18 B. Lanjut nomor 19. Nomor 19 itu ini adalah istilah-istilah yang sebetulnya ada di materi pelajaran di kelas 4 atau kelas 5. Oke ya, ini butuh ulang. Bu, besok keluar nggak itu? Semoga keluar ya. Semoga kalau nggak, insya Allah kamu bisa. Karena ini istilah-istilah dalam pelajaran.
Untuk nomor 19, imigrasi. I. Ada kata I. Imigrasi itu berarti in. In itu masuk ke dalam. Berarti dari luar negeri masuk ke dalam negeri itu in. Atau I, imigrasi. Dari luar negeri masuk ke dalam negeri itu namanya imigrasi. Oke? I, in masuk. Dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian kalau exit, keluar, emigrasi. Dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Jadi emigrasi itu dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Patokannya apa? Ya kalau misalnya negaranya Indonesia ya, misalnya di Indonesia ya berarti kalau kita ke Indonesia, kemudian kita ke haji misalnya ke Arab Saudi, berarti kan kita emigrasi gitu ya. Tapi kalau dari Arab Saudi ke Indonesia itu imigrasi. Tapi kalau haji bukan termasuk ya. Maksudnya itu imigrasi itu adalah orang-orang yang bekerja, yang agak menetap agak lama. Lalu hanya bepergian sebentar tidak. Sekarang hanya fokusnya di I dan E. I itu masuk, in, E itu keluar, emigrasi, keluar negeri. Nah, sekarang kalau urbanisasi itu dari desa ke kota. Misalnya, kamu lulus dari Bantul, dokter di UGM, terus di Bantul kok sudah banyak dokter. Nah, kamu hijrah Jakarta, ke Padang, ke Medan, ya, ke kota-kota besar, namanya urbanisasi. Ya, paham ya? Kalau urbanisasi itu dari desa ke kota. Nah, kalau transmigrasi itu dari pulau yang padat penduduknya pindah ke pulau yang masih kosong, ya, atau masih sepi, masih sunyi, masih sedikit penduduknya. Contoh, warga provinsi Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, pindah ke provinsi Kalimantan Timur misalnya, itu namanya transmigrasi. Jadi perpindahan antar pulau. Atau ke Papua, ya, untuk menyebarkan agama Islam misalnya, ya, atau untuk apalah, untuk meningkatkan taraf kehidupan. Biasanya untuk kok di Bantul nggak punya sawah, tidak punya kebun, aku tak transmigrasi aja ya, nanti di sana aku dapat sawah, dapat kebun. Jadi meningkatkan kesejahteraan. Transmigrasi dari pulau yang atau provinsi yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau yang masih sedikit penduduknya, gitu. Itu transmigrasi. Berikutnya nomor 20. Jadi nomor 20, 21 dan 19 dan butik ulang. Nomor 15 dan nomor 20 itu hampir mirip ya, ungkapan ya. Nomor 20 itu kata kuncinya adalah tidak pernah sombong, tidak pernah menyombongkan, berarti rendah hati. Nomor 20 jawabannya A, rendah hati, tidak pernah sombong. Hati-hati anak-anak ya, ada rendah hati, ada kecil hati. Ya, kalau kecil hati itu pura pede, nggak percaya diri, gitu ya. Tapi kalau rendah hati itu, ya itu tadi dia tidak menyombongkan diri. Gitu ya. Nah, kalau rendah diri beda ya. Kalau rendah diri itu minder. Aku iso, padahal iso. Gitu ya. Beda ya, beda. Rendah diri itu nggak percaya gitu. Masa sih? Kalau rendah hati nggak sombong. Nomor 21. Nah, ini peribahasa anak-anak. Peribahasa itu jadi bisa kamu logika. Itu kan ada cerita ya, si Budi itu koncone akeh, tapi dia melu kono, ngejak mencuri yo gelem, tapi jangan ditiru ya nak ya. Ini contoh yang nggak bagus loh. Kalau Budi buat soal ya, Budi ikut kelompok tahsin gitu ya. Budi ikut kelompok hafalan Quran, itu harusnya ya. Nah, ini contohnya yang tidak bagus, jangan ditiru ini ya. Ini Budi yang tidak bagus ya. Tapi karena ini soal ya Budi akan bahas.
Jadi kalau dia ikut-ikutan, kata kuncinya ikut-ikutan teman, maka A. Kemana angin yang deras, ke situ condongnya. Jadi angin deras lalu ngomong. Ya, nah, jadi orang ikut-ikutan. Nomor 21A. Nah, nomor 22, kemudian 23 dan 24 paragraf yang tadi. Jadi anak kamu apa ya namanya ya? Nah, urutannya itu harus benar-benar ya. Oke, dari nomor 22. Timbangan. Yang pertama adalah ini kan kebetulan baterai telah terpasang. Oke. Terus tombol on untuk menghidupkan. Jadi dihidupkan. Setelah tombol on di lantai atau permukaan yang datar, diletakkan di dengan kaki rata. Terus ya, gitu ya. Hati-hati ya kan. Kemudian diletakkan, di on-kan dulu baru diletakkan. Kan posisinya dilihat dulu baterainya itu. Jadi logis akan di lantai dasar terus kamu naik. Oke. 22C. Sekarang 23. 23 itu urutan petunjuk pembuatan patung dari sabun. Nah, ini termasuk dulu pernah dibuat di kelas 5 ya, cara membuat mengukir sabun itu ya. Pertama kali pastinya sabunnya disiapkan, kemudian pisau, pensil, terus tentukan bentuk yang akan dibuat, tentukan bentuknya dulu, jangan sampai malah gawe yang lain malah nggak jadi mana-mana. Jadi tentukan bentuknya dulu, terus gambar bentuk pada sabun dengan pensil. Jadi digambar dulu, ya digambar dulu. Habis ditentukan terus digambar dulu. Setelah digambar, diukir, harus terakhir dirapikan. Gampang ini ya, 23 ya. Oke. 24. 24 ini adalah cerita saat bepergian. Ada Candi Prambanan, ada itu. Nah, Bu, ini bagaimana dulu? Berarti yang nomor 2 dulu. Yogyakarta memiliki banyak objek wisata candi. Oke. Ada kata candi, ingat. Ini perhatikan ya, ini ada triknya. Nomor 24 ya. Nomor 24 itu kan sudah tahu. Kita pilih yang pertama itu nomor 2. Urutan nomor 2 kita pilih. Kemudian ada kalimat bla 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 bla, belakangnya ada kata candi. Berarti nanti urutan yang berikutnya langsung yang ada kata candinya. Apa ini? Oh, salah satunya adalah Candi Prambanan. Berarti urutan yang kedua adalah 1. Ada kata Candi Prambanan. Ada Candi Prambanan. Nah, terus yang ketiga urutannya apa? Oh, candinya itu di mana ya? Atau candinya itu ada apa saja ya? Oh, di candi itu ada museum. Jadi yang ketiga adalah nomor 3 sendiri. Terus yang keempat, urutan yang keempat apa, Bu? Nah, setelah ada museum, ada kata museum. Ingat, nomor 3 ada kata museum ya. Ada kata museum. Nah, nomor 4, urutan yang keempat, cari yang ada kata museumnya. Mana ini kata museumnya? Oh, di museum. Di museum. Nah, nyambung. Wes ketemu. Berarti terakhir nomor 5. Udah gitu loh, Nak. Itu triknya ya. Jadi yang pertama itu kita menceritakan tentang di Jogja itu banyak sekali tempat wisata gitu ya. Salah satunya adalah ada candi gitu ya. Terus candinya candi apa? Yang kedua, Candi Prambanan. Terus di situ juga ada museum. Sebutkan di museum itu juga ada apa? Jadi terus berantai namanya. Namanya berantai. Ya, berantai. Kata-katanya berantai. Oke? Paham ya? Ingat, kata-katanya berantai. Ambil itu. Itu untuk mengunci jawaban. Jadi berurutan. Terus nomor 25. Nah, anak-anak nomor 25 itu melengkapi jawaban. Ya, melengkapi jawaban tapi satu kalimat. Langsung saja ya, nomor 25 itu A. Dicocok kayak kamu kayak puzzle itu loh. Jadi dicocok sini cocok dikit. Nomor 26 itu kalimat
apa namanya, kayak poster ya, kayak iklan, kayak apa, ajakan gitu, ajakan berbuat baik ya. Tentang listrik, berarti gunakan listrik seperlunya. 25-26 anak-anak nggak ada kesulitan ya. Ya. Jadi hanya melengkapi saja, melengkapi yang pas di situ. Memang ini perlu kecakapan untuk membaca ya. 25A, 26A, 25A, 26A. Nomor 27, anak-anak, ini pidato ya. Karena ini berupa ajakan, tentu mesti ada katanya. Kata yang cocok, yaitu mari kita budayakan hidup bersih dan sehat. 27B. Ini ada masalah, 27B. Nah, nomor 28. Ini memang agak menggunakan trik juga. Kalau dulu untuk mengatakan ada dua kata boleh disambung gitu ya, tapi ini kok dipisah? Karena dari kata undang-undang anak-anak nomor 27, nomor 28 itu memang asli katanya undang-undang. Maaf. Nanti akan tegaskan. Nanti biar kalian tambah paham. Biar tambah paham ya. Untuk nomor 28 itu kan begini. Kan ini ada kata undang-undang. Undang-undang, ya kan? Kalau sudah aslinya kata ulang, berarti nanti kalau diberikan imbuhan tetap posisinya juga pisah ya. Tidak menyatu ya anak-anak ya. Ya. Ini kan undang-undang, terus ditambahin per undang, terus ditambahin lagi akhiran. Nah, hati-hati karena ini sudah aslinya begini, maka ini jangan dicampur. Beda dengan ini. Coba perhatikan. Tanggung jawab. Ini bukan kata ulang. Ketika nanti ini diberi kalau diberi satu, bertanggung. Kalau diberi satu, maka dipisah. Dikasih spidol hijau. Kalau hanya dikasih satu, ini dipisah. Tapi kalau diberi dua-duanya, diberi ya, dipertanggung jawabkan. Nah, karena diberi dua-duanya, ini diberi, maka ini digabung. Bedakan dengan yang atas. Kalau atas itu sudah asli kata ulang, jadi tidak boleh disambung. Kalau sudah asli kata ulang, tidak boleh disambung. Tapi kalau bukan kata ulang, kalau diberi dua-duanya disambung. Kalau diberi satu, bisa. Oke. Semoga bisa, insya Allah bisa. Berikutnya nomor 29. Nah, nomor 29 itu ibaratnya seperti kita menunjukkan mana subjek, mana predikat, mana objek, gitu kan ya dulu ya. Kan susunannya kan subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Keterangan itu boleh di depan. Keterangan, subjek, predikat, objek. Jadi begini, pakai spidol. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Itu tidak boleh dibalik-balik. Tempatnya tetap begini. Subjek, Pak Rahmat sedang menyiapkan makanan. Pak Rahmat, subjek, sedang menyiapkan predikat, makanan, objek. Nah, sekarang kalau tambah dengan keterangan.
keterangan boleh S, P, O, K. Boleh seperti ini. Atau K, keterangan di depan, S, P, O. Boleh. Boleh kalau K-nya 2 awal dan belakang. Boleh. Boleh. Pokoknya K itu lincah. K itu lincah. Pak Rahmat sedang menyiapkan makanan di dapur. Tambah lagi, pada pagi hari, misalnya. Terus pada pagi hari di dapur, Pak Rahmat sedang menyiapkan makanan. Boleh. Ya. Jadi anak-anak dirasakan. Yang tidak boleh dipindah itu ST, yang tetap harus sesuai aturan itu adalah subjek, predikat, objek. Ini harus begini. Tapi kalau K, boleh depan, boleh di belakang. Oke. Saya, nah, soal nomor 29, itu hati-hati. Kita diminta untuk menjadikan kalimatnya yang benar, yang susunannya benar, yang struktur kalimatnya sehat dan berkonsentrasi. Yang subjeknya mana, Bu? Ternyata subjeknya tubuh dan bugar, jadi tubuh yang sehat, siswa itu objek, berterangan, ya, keterangan keadaan. Si siap konsentrasi belajar. Ada kata yang gitu ya, yang berbaju merah itu subjek. Perhatikan ya, hati-hati anak ya. Misalnya begini. Kata yang itu masuk ke dalam subjek. Misalnya baju, apa gini? Baju yang berwarna. Kita akan ganti sepeda untuk membedakan. Baju yang berwarna merah itu, anak-anak perhatikan, baju yang berwarna merah itu ada kata yang, ini satu rangkaian, ini subjek. Baju yang berwarna merah itu dibeli kakakku, misalnya. Ya anak-anak ya, paham ya. Jadi kata yang itu nanti tidak lepas, tapi gabung dengan subjek. Pak Rahmat yang berambut ikal itu, nah berarti Pak Rahmat yang berambut ikal itu tuh subjek, sedang menulis buku. Berarti Pak Rahmat yang berambut ikal itu subjek, sedang menulis itu predikat, buku objek. Paham ya? Jadi kata yang itu gabungannya dengan subjek. Berikutnya nomor 30. Ya, 30 itu kata kalian membaca kembali catatan kata baku. Berikan itu di buku kalian di SCT ada ya. Ada. Tapi hati-hati anak-anak, hati-hati. Nomor kesalahan. Berarti kamu diminta milih yang salah. Nomor 30 itu ada kata kesalahan, hati-hati. Jadi ini ibaratnya seperti soal yang di atas tadi ya, yang apa jebakan yang tabel tadi loh. Dibaca sungguh-sungguh. Ada kata kesalahan. Jadi anak-anak, soal ini memang soal yang luar biasa. Membuat kamu harus membacanya harus dengan hati-hati. Oke, kata kesalahan berarti yang salah. Yang dipilih yang salah. Yang salah apa? Tanggung jawabnya disambung. Salah. Terus syukur. Syukur itu salah. Kemudian olahraga juga dipisah. Itu juga salah. Ini yang salah ya sayang ya. Yang salah. Lah Bu, berarti aku skondi ngerti nih anak-anak. Kamu kan punya, kalau maaf ya, kalau kamu punya HP, kamu bisa nanti di Google itu cara menulis olahraga, cara menulis tanggung jawab yang benar nanti ada di situ. Ya, kalau kamu tidak sempat membuka buku, kamu boleh nanti tanya Mbah Google cara menulis ini bagaimana. Jadi gunakan HP untuk hal-hal yang positif, yang nambah pelajaran. Penting itu. Butuh juga begitu. Butuh Pak Rahmat itu kalau mencari referensi-referensi apa ya dihitung gitu ya.
Jadi dimanfaatkan yang baik. Oke, sekarang nomor 31. Oh, 30 jawabannya yang salah C. Yang salah loh ya. Yang salah loh ya. Yang salah loh, yang salah. Nomor 31. Nah, ini juga masih kesalahan juga, tapi tentang huruf kapital. Bulan sesok, nek sing benar piye? Nah, yo tergantung pertanyaannya. Kalau yang benar cari yang benar. Kalau yang salah yo jawab yang salah gitu ya. Kalau pertanyaan minta yang benar, jawab yang benar. Kalau pertanyaan minta yang salah, jawabnya yang salah gitu ya. Jadi tergantung pertanyaan yang diminta di situ. Minta di soalnya apa? Nah, sekarang kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahannya adalah kabupaten. Ya, jadi kabupaten. Jadi gini anak-anak, ini penting nih. Tak jedekkan dulu kuncinya ya. Jadi nomor 31 itu kuncinya D. Yang salah loh ya, yang salah loh. Sekarang yang benar bagaimana? Perhatikan betul deh, ini penting sekali. Itu yang salah ya nak ya. Sekarang Bu Tuti akan bahas sampai tuntas di sini. Bismillah. Jadi kalau ada kata kabupaten tapi besar begini. Kabupaten. Di sini ada nama kotanya, Kabupaten Bantul. Ada nama kotanya. Nih besar, ada kotanya. Tapi kalau tidak ada kotanya, kecil. Lagi misalnya, pantai. Kecil. Bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Pantai Depok. Karena ada namanya, berarti P-nya besar, D-nya besar. Lagi, sungai. Ada namanya, Sungai Winongo, gede. Sungai Winongo. Ini besar, ini besar. Tapi kalau tidak ada namanya, pantai, titik wish, sungai, titik wish, kecil. Ya, kecuali awal kalimat. Nah, awal kalimat mesti besar, besar. Awal kalimat ya besar. Terus lagi ada lagi yang namanya jenis makanan. Nah ini hati-hati anak-anak. Ini hati-hati sekali. Berarti sampaikan juga. Ini perlu dihafal, diingat. Jenis makanan, misalnya, nih ya jenis makanan ya, atau jenis buah, pisang Ambon, P-nya kecil, A-nya kecil, pisang Ambon. Bandingkan dengan gudeg, Jogja, Jogja, Y-nya besar. Gudegnya kecil karena ini khas empek-empek Palembang. Yang besar apa? Palembangnya. Geplak Bantul, G-nya kecil, Bantulnya besar. Ukiran Jepara, U kecil, Jeparanya besar karena itu khas. Kalau garam Inggris itu biasa, garam kecil, Inggris kecil. Kunci Inggris, ayo, K-nya kecil, I-nya kecil. Jadi nek mau jenis, misalnya gula Jawa pun nek gula Jawa ki piye? Gula Jawa itu kecil, G-nya kecil, J-nya kecil karena ada gula aren, ada gula Jawa, ada gula pasir. Itu jenis kecil semua. Tapi kalau khas rendang Padang, kan khas ya, rendang Padang. R-nya kecil, P-nya besar. Paham ya, nak ya? Suku Ambon. Suku S-nya kecil, Ambonnya besar karena khas. Itu khas ada suku. Suku Nias. S-nya kecil, Niasnya besar. Insya Allah, nanti pelan-pelan bisa kamu. Oh, ya D yang kalau kesabaran. Ya, hati-hati yo, pahami dengan satu. 32 jawaban. 33 4
Dan ini 34B, 35, terakhir C. Insya Allah ini tinggal anak-anak tinggal. 31 jawabannya apa? 31 C ya? 31 itu 31 itu D, Pak. 31 D. D, 32 B, 33 D, 34 B, 35 C. Ya, Insya Allah ini bisa dibaca lagi untuk huruf kapital, tanda baca itu memang keterampilan tersendiri anak-anak. Itu pesan ya untuk sungguh-sungguh masuk bahasa Indonesia. Insya Allah Bu Tuti yakin kalian bisa memahaminya. Kata kuncinya adalah bersungguh-sungguh mengerjakan latihan soal, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sukses sudah menanti kalian semuanya. Terima kasih. Dari Bu Tuti banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi kuatkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ngelek, Bu. Bisa tapi ya Pak, aku ngenteni sik wis sampai. Ora pasin ya Pak ya. Iki jaringannya jelek. Sama itu Pak apa sih? Apa anu ya karo Pak Kusan kan ya ono almarhum kan duwe anu. Benar. Oh,